Nah, hari ini orang-orang yang selama ini keluar-keluar sebagai pejuang, sebagai pembela Islam, sebagai pembela Rasulullah, sebagai pembela Al-Quran, sebagai pembela kebenaran, pahlawan kebenaran, pembasmi kejahatan, jangankan untuk menolong umat Islam, untuk menolong nasabnya sendiri diragukan ya ikhwan. Seharusnya yang keluar-keluar sebagai pahlawan ini sampai hari ini udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terbukti hari ini mereka tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Hanya bisa ngomong, dulu kiai-kiai banyak mengaku tentang kita, kenapa baru sekarang dipermasalahkan. Seharusnya nggak ada pertanyaan seperti itu. Semakin lama teknologi semakin canggih, semakin lama peradaban semakin mewah, semakin lama pola pikir manusia kan semakin simple ya, lebih gampang gitu. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dulu tidak sempat bertanya. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia kan lama sekali perang. Gimana mau nanya orang Habibnya itu cucunya Belanda, jongosnya Belanda, salah nanya putus lah. Paham nggak? Paham. Dulu kan perang. Kalau misalnya mempermasalahkan nasab habaib, di antara habaib ini yang jadi jongosnya Belanda kan Menir Utsman. Kalau sempat mempertanyakan itu dulu mungkin langsung, karena yang memegang peranan di pemerintahan yang sah itu adalah seorang Habib waktu itu, sebagai mufti Batavia gitu. Paham nggak? Paham. Nah, makanya dipermasalahkan sekarang. Dulu peperangan, silih berganti perang. Ketika selesai perang, Indonesia berbenah, nggak sempat ngurus nasab kalian. Dan dulu, ingat, tidak ada orang-orang koar-koar ngaku sebagai cucu Nabi. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tak membanding-bandingnya. Lebih bagus kiai 1 Habib bodoh lebih bagus daripada, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Nggak ada dulu. Makanya terjadi sekarang. Kenapa itu kalian tanyakan? Nggak sadar kalian? Selama ini kalian sebagai provokator, memecah belah umat, mengadu domba umat, seolah-olah kalian pahlawan. Jadi begitu, makanya selama ini tidak pernah dipertanyakan. Dengan kemunculan tesis Kiai Mat, sehingga ini dipertanyakan. Kalau dipertanyakan, apakah kita harus marah? Enggak. Saya anaknya, saya cucunya, siapa namanya? Kakek Sugiono misalnya. Saya cucunya kakek Sugiono. Kalau memang saya bisa membuktikan, kalau ada yang nanyain, mana buktinya kalau kamu cucu kakek Sugiono? Ini buktinya. Saya cucunya. Udah selesai. Kalau nggak bisa membuktikan cucu dia ngapain marah-marah, ngotot? Ya, penyelesaiannya seperti apa? Mudah saja sebenarnya. Pertama, kalau misalnya kita meyakini dan kita memiliki bukti, ya udah. Buktikan. Kalau kita nggak memiliki bukti dan kita memang takut ketahuan, udah ngaku aja, minta maaf, selesai. Minta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim Indonesia, bahwa kita bukan cucu Nabi. Dan saya sangat yakin kalian tidak akan dibenci oleh siapapun. Nggak akan. Kalian akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Lillah ya ikhwan. Jadi ini nggak akan selesai, ini terus. Kalau misalnya ini nggak akan diselesaikan, nggak ada penyelesaian, misalnya kayak pertemuan kemarin di Banten kan tidak menghasilkan apa-apa, cuman menghasilkan ego dari kalangan mereka. Habis keluar dari sana koar-koar, begini, begitu, bahkan salah aja nggak diakui. Juru bacot mereka kan si Qurtubi itu kalah aja nggak ngaku, disengaja katanya buat ngetes. Udah menghina duluan. Makanya kalau orang-orang lain menghinakan jangan marah. Itu merupakan representasi. Kalau saya pribadi sih mengadopsi. Kalau kita dulu mencontoh ulama-ulama yang bersahaja, yang berakhlak. Berakhlak itu nggak harus kasar. Kasar itu bukan berarti nggak berakhlak. Maka itu harus dipahami. Akhlak itu dengan kasar beda. Adab itu dengan kasar beda. Kasar bukan berarti nggak beradab. Mereka salah menerjemahkan itu, menafsirkan itu. Nah, kalau udah lembut, diam, adab dulu baru nipu, itu dianggap beradab.
menipu walaupun pakai akhlak, pakai adab, itu nggak berakhlak. Ya, iya, kasar dengan biadab, kasar dengan tidak beradab beda. Orang boleh kasar dulu, pejuang-pejuang kita dalam memberikan orasi-orasi untuk ajakan perlawanan terhadap penjajah, mereka keras. Contohnya nggak usah jauh lah di militer. Di militer kan keras, bukan berarti nggak beradab. Justru kalau militer lemah, lembut, itu yang nggak beradab dalam dunia militer ya. Hormat senjata gerak. Nah itu nggak beradab kalau dalam dunia militer. Hormat senjata. Itu baru militer. Itu beradab walaupun suaranya lantang. Matamu, mana matamu? Itu beradab, adab memang beradab itu. Jangan salah-salah kaprah ya. Keras bukan berarti menghilangkan akhlak, menghilangkan adab. Iya, kalau seperti si Bahar, Jenderal Bintang 9, itu bukan keras, bukan sok keras dengan keras beda nggak? Beda. Biar dibilang keras, biar dibilang tegas bukan begitu. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Saya pakai lipstik, iya saya pakai lipstik, kenapa? Gitu tegas. Saya dibilang kayak banci, ya saya kayak banci, kenapa? Gitu. Ditanyain kita, yang kita jawab orang lain. Misalnya begini, apa buktinya ente cucu Nabi? Kenapa ente nanya-nanya? Biasa maling kayak gitu, kepergok, ngapain nih ente nyuri? Marah dia. Kapan saya nyuri begini? Itu kamu ambil tuh. Enggak ada, kamu fitnah. Gitu. Biasanya orang ke pojok gitu kalau udah ketahuan. Tapi kalau orang jujur, ya iya, kami selama ini ngaku-ngaku kayak gini biar dapat makan. Jasa kami apa? Nggak ada. Perjuangan kami apa yang kami perjuangkan? Nggak ada. Malah kita lebih salut kepada orang-orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal, bukan menjual agama, pansos ke Nabi, pansos ke Jokowi. Seharusnya kalian berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Dengan adanya Jokowi, ya ikhwan, saya bisa makan. Saya pansos, saya hina Jokowi, saya tenar. Nah itu tanda-tanda orang tidak punya kemampuan mencoba untuk menenggelamkan orang lain supaya dia muncul ke permukaan. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Bersinergi. Oh itu misalnya nggak bagus pemimpin kepemimpinannya, boleh merapat, bukan menjauhi kemudian dari jauh koar-koar. Itu yang disebut pengecut. Kalau pemberani, kalau ulama beneran mendekati. Assalamualaikum Bapak Jokowi, bukan kenapa-napa nih ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.